Shalom, kembali kita mau dihibur dengan firman Tuhan yang menyegarkan kehidupan kita. Firman Tuhan kali ini diambil dari Yesaya 26 ayat yang ke-20. Dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Apa terjemahan kita? Masa tenang? Ketika kita berdiam di kamar, social distancing, physical distancing, boleh apapun istilah itu. Tetapi yang menjadi perhatian kita adalah bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Di sini kita diberikan berkat oleh Tuhan, supaya jangan kita yang mengalami amarah itu. Oleh sebab itu renungan firman Tuhan kali ini adalah manut-manut sajalah, nurut-nurut sajalah, ikut sajalah dengan apa maunya Tuhan, ketimbang kita menerima amarah itu. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah saudara-saudara, dan perlu kita teliti dengan baik. Kalau dikatakan di situ amarah, amarah siapa sih? Dan amarah itu ditujukan kepada siapa sih? Jelas kita baca di dalam ayat yang ke-16 dari Yesaya yang ke-26 itu. Amarah di sini adalah amarah Tuhan. Oh, Tuhan bisa marah? Bisa, saudara-saudara. Kadang-kadang Tuhan perlu marah kalau memang umatnya bandel. Kadang-kadang Tuhan perlu murka kalau umatnya memang ngeyel. Tuhan bisa marah. Jadi amarah yang dimaksud di sini adalah amarah Tuhan. Pertanyaan yang kedua yang harus dijawab adalah amarah itu ditujukan kepada siapa? Kalau kita baca di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-8, bahwa amarah itu, dan kalau kita juga nikmati konteks dari Yesaya 26 ini, maka amarah itu ditujukan kepada orang-orang fasik. Ini tidak hanya berbicara tentang orang dunia, tetapi ini juga berbicara kepada kekristenan fasik. Ya. Amarah itu ditujukan kepada orang-orang fasik, orang-orang yang memelihara kefasikan, termasuk di dalamnya kekristenan. Oleh sebab itu, melalui nats ini kita diingatkan supaya kita pun jangan menjadi orang-orang yang menjadi sasaran amarah Tuhan, karena kita menjadi orang Kristen fasik. Bagaimana supaya kita tidak menjadi orang Kristen fasik? Ya mudah saja, saudara-saudara. Jangan memancing amarah Tuhan dengan kefasikan yang disengaja atau tidak disengaja. Yang namanya fasik adalah tidak menuruti aturan Tuhan. Yang namanya fasik adalah tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan. Ungodlines, selalu kelakuan perkataannya di luar jalan firman Tuhan, menabrak firman Tuhan, melanggar firman Tuhan. Itu yang dikatakan fasik. Ukuran fasik adalah dari Tuhan, bukan dari manusia. Manusia katakan aku tidak fasik, tetapi Tuhan lebih tahu hati kita, fasik atau tidak. Ya, oleh sebab itu jangan memancing amarah Tuhan dengan kefasikan kita yang disengaja atau tidak disengaja. Tetapi saudara-saudara, ada satu hal yang menggelitik, yang membuat kita lucu, yang mungkin membuat kita tertawa. Tetapi tertawa itu jangan sampai loh bahwa tertawa kita, kelucuan kita ditujukan untuk mentertawai diri kita sendiri. Kita baca ayat yang ke-16, saudara-saudara. Dari Yesaya 26 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Ketika dalam kesesakan barulah mencari Tuhan, mengeluh dalam doa. Itu kan lucu, saudara. Bukankah itu kebanyakan dari kita? Ketika kita mengalami kesesakan, baru deh kita rame-rame berdoa.
baru deh kita buat jadwal doa, jadwal jam doa. Itu namanya lucu, saudara. Ketika dalam kesesakan, barulah kita mencari Tuhan. Ini kan paradoks, saudara. Kita balik sekarang. Ketika kita tidak dalam kesesakan, bahasa Betawinya adalah kemana aja kita. Ada waktu doa, kita nggak berdoa. Ada waktu ibadah, kita nggak ibadah. Jadi ini kan hal yang lucu. Tapi jangan sampai kelucuan ini justru menertawai kehidupan kita sendiri. Baru deh ketika dalam kesesakan kita mencari Tuhan. Ya, walaupun tidak ada kata terlambat, tetapi firman Tuhan menasihati kita sekarang. Hati-hati dengan sikap kita. Kita aman, kita tetap mencari Tuhan, kita tetap di dalam Tuhan. Apalagi ketika kita dalam kesesakan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, jangan sampai ayat ini ditujukan kepada kita. Tapi kalaupun ayat ini ditujukan kepada kita, ya udah terima-terima aja. Memang aku Tuhan, yang ketika tidak dalam kesesakan aku santai-santai aja. Aku menganggap ringan doa, aku menganggap ringan ibadah. Memang aku itu Tuhan. Firman Tuhan ini terima kasih Tuhan. Buat aku, memang itu aku ketika dalam kesesakan, aku baru mencari Engkau. Puji Tuhan. Dan yang harus kita ketahui saudara-saudara adalah mengapa Tuhan meluapkan amarahnya kepada orang fasik. Mengapa Tuhan perlu meluapkan amarahnya kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Sesungguhnya ada motif ilahi dari Tuhan yang mau diungkapkan kepada kita. Kita baca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Itu jelas, saudara. Supaya orang fasik belajar menghormati apa yang benar. Ketika orang fasik nggak ditegur dalam kekeliruannya, ketika orang fasik tidak dihajar dalam kekeliruannya, mereka nggak pernah belajar. Mereka tetap santai, mereka tetap menganggap ringan Tuhan, mereka tetap menganggap ringan firman Tuhan. Mereka tidak serius di dalam ibadahnya kepada Tuhan. Ini yang pertama, motif ilahi daripada Tuhan. Sesungguhnya itulah kasih Tuhan. Hajaran itulah kasih Tuhan. Supaya orang fasik belajar menghormati apa yang benar. Yang kedua, dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Motif ilahi dari amarah Tuhan adalah supaya orang benar tetap tekun di dalam kebenaran Tuhan. Ini ada hubungannya dengan Matius 24 ayat 22, saudara. Kalau kedatangan Tuhan tidak dipercepat dari antara orang-orang pilihan Tuhan, katakan orang benar, juga tidak akan ada yang selamat. Ya, karena keadaan dunia ini begitu merasuk kehidupan dan begitu membawa kehidupan ini kepada perangkapnya antikristus. Ya, ini motif ilahi yang kedua, supaya orang benar tetap tekun di dalam kebenaran Tuhan. Gak mudah menendang firman Tuhan, gak mudah melupakan firman Tuhan. Tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dari kejadian-kejadian sekarang, saudara, ini semuanya Tuhan memberikan film buat kita. Ini loh film keadaan dunia sekarang. Engkau harus belajar dari keadaan dunia seperti ini. Engkau fasik atau engkau orang benar. Kita fasik atau kita orang benar. Kita harus belajar dari situ. Kalau kita orang fasik, kita perlu berubah untuk menghargai apa yang benar, untuk menghargai Tuhan, untuk menghargai firman Tuhan. Kalau kita udah menjadi orang benar, tetap teguh di dalam firman Tuhan. Jangan gampang goyah, saudara. Dengan keadaan begini kita takut. Dengan keadaan virus COVID-19 kita panik. Dengan keadaan dunia yang semakin menggelora kita gelisah. Jangan. Tuhan mau kita tetap tekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap di dalam jam-jam doa kita, dan tetap melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bisa melayani Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.